Bismillahirrahmanirrahim. Saya baru aja membaca satu website liberal. Di situ dibahas bahwa ya istilahnya mengkritisi umat Islam, terutama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dikritiki sama dia? Iya. Oh, ya. Masalah itu orang Islam kah? Ya? Orang Islam itu? Iya. Terus apa kritikannya? Mengenai budak Rasulullah yang boleh digauli tanpa dinikahi. Jadi ini adalah sebagai sasaran tembak yang enak bagi kaum liberal untuk membidik umat Islam bahwa Rasulullah itu pedofil atau ya penjahat seks lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui perbudakan itu sudah ada sebelum Islam. Perbudakan ada di orang-orang Romawi yang mereka beragama Nasrani, perbudakan juga ada di Persia dan macam-macamnya, dan itu konsekuensi dari peperangan. Ada terjadi peperangan, yang kalah kemudian diperbudak oleh yang menang. Dan itu perbudakan juga sampai ke Jazirah Arab. Maka datanglah Islam. Islam bukan mendukung perbudakan. Bahkan Islam kalau kita baca malah berwasiat kepada kita untuk berbuat baik kepada budak-budak. Maka bahkan Rasulullah SAW tatkala sebelum meninggal, apa kata dia? As-salat wa ma malakat aimanukum. Yang artinya salat dan budak-budak kalian. Wa ma malakat aimanukum itu artinya budak-budak kalian. Perhatikanlah. Suruh berbuat baik kepada budak-budak. Dan terlalu banyak kalau kita membaca barang siapa yang melanggar di antara kafarahnya membebaskan budak. Itu tidak banyak. Kemudian barang siapa membebaskan budak pahalanya sekian. Ada seorang sahabat yang mukul budaknya, Rasulullah SAW tegur. Rasulullah bilang Allah lebih hebat daripada engkau. Ya, banyak seperti itu. Rasulullah SAW menyuruh kita berbuat baik kepada budaknya. Oleh karenanya di antara hebatnya Nabi SAW sampai Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu budak yang dihadiahkan oleh Khadijah kepada suaminya Nabi Muhammad SAW. Dan Zaid itu dirampas oleh orang, dijadikan budak, dibeli oleh kerabatnya Khadijah, kemudian diberikan kepada Khadijah. Khadijah memberikannya kepada siapa? Nabi SAW. Kemudian saking baiknya Nabi kepada Zaid bin Harithah, sampai-sampai bapaknya datang, kemudian ketemu dengan Zaid, ya, kemudian minta mengambil anaknya. Kata Nabi, terserah Zaid. Ternyata Zaid milih Nabi daripada milih bapaknya sendiri. Kenapa? Karena akhlak mulianya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian diatur juga dalam Islam, misalnya masalah bergaul dengan budak, ya. Karena budak itu kan dijual belikan, ya, dijual belikan. Selama budak itu masih milik kita, bisa kita manfaatkan. Dan ini dalam Islam boleh. Di antaranya seorang pemilik budak boleh menggauli apa? Menggauli budak wanitanya, ya. Boleh menggauli budak wanitanya, ya. Adapun tuduhan bahwasanya Rasulullah SAW gila seks, itu tidak benar, ya. Kita katakan Nabi Sulaiman diakui oleh mereka atau tidak? Nabi Sulaiman alaihissalam dianggap nabi oleh Nasrani dan Yahudi atau tidak? Ya. Dianggap. Dan istrinya berapa? Lebih banyak daripada istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mengatakan para nabi memiliki kekuatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya istri 9. Dia pernah menggeliri istrinya sekali jalan 9 orang. Masya Allah. Ente kalau punya kekuatan tidak apa-apa. Baru satu sudah KO, kemudian mau. Ya, jadi para nabi memiliki kekuatan. Itu di antara kelebihan nabi. Kelebihan para nabi. Nabi Sulaiman punya kekuatan luar biasa. Pernah semalam dia menggeliri 99 wanita. Ya. Oleh karenanya bukan berarti nabi kalau nabi ternyata gila seks, dia akan menikahi gadis-gadis dan perawan-perawan. Ternyata tidak. Yang dia nikahi gadis cuma satu orang, Aisyah radhiyallahu anha. Itu pun karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril datang dalam mimpi menyuruh dia menikah dengan Aisyah. Sisanya para janda, bahkan banyak yang sudah tua-tua. Ya. Dan setiap Nabi menikah dengan seorang wanita, kita belajar sirah, ada maslahatnya. Rasulullah SAW menikah dengan ini, ada maslahatnya. Contohnya Rasulullah SAW menikah dengan Romlah. Romlah suaminya meninggal, Rasulullah SAW menikahi. Ternyata bapaknya Romlah Abu Sufyan, pemimpin orang-orang kafir. Dengan menikahi putrinya, bapaknya insya Allah luluh suatu hari. Dan benar, akhirnya Abu Sufyan masuk Islam. Dan banyak hikmah-hikmah di balik pernikahan Nabi dengan istri-istrinya. Kalau Rasulullah SAW ingin memuaskan syahwatnya, maka dia akan menikahi para gadis. Semua orang akan tawarkan anaknya kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi itu tuduhan yang tidak benar, ya. Seakan-akan kita mendukung perbudakan, jawabannya tidak, ya. Wallahu alam bishawab.